Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratin bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha 'ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Ketahuilah olehmu hai orang mukallaf wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Hashim, buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariat, thariqat dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Ridha saya dituhani Tuhan Allah. Ridha saya diberi utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha saya diagamai agama Islam, agama yang lebih benar. Ridha saya dipedomani pedoman kitab Al-Quran. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistighani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan itu untuk mengetahui Tuhannya dengan yakin. Maksudnya dengan menggunakan dalil. Artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada zat Allah, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari zat Allah, dan mengerti pada perkara yang jaiz nisbat pada zat Allah. Dan juga wajib kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Rasulnya. Artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul semua, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para rasul
Rasul semua, dan mengerti perkara yang jaiz pada diri manusia agung para Rasul semua alaihimus salatu wassalam. Wajib pula mengetahui batas-batas wajib, mustahil dan jaiz. Inilah keterangannya. Fal wajibu ma la yaqbalul intifa. Adapun pengertian yang namanya wajib akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu tiada, tapi sebaliknya hanya menerima ada saja. Wal mustahilu ma la yaqbalul thubut. Adapun pengertian yang namanya mustahil akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu ada, tapi sebaliknya hanya menerima tiada saja. Wal jaizu ma yaqbalu thubuta wal intifa'a ala sabilit tanawub. Adapun pengertian yang namanya jaiz akli itu adalah barang yang menerima si barang itu ada dan tiada dengan jalan bergantian. Adapun sebagian sifat yang wajib bagi zatnya Allah itu ada 20, dan adapun sebagian sifat yang mustahil jauh dari zatnya Allah itu ada 20 juga. Jadi jumlahnya ada 40. Inilah rupanya wujud, pengertiannya wajib ada Allah, mustahil tiada Allah, tidak, pengertiannya wajib dahulu Allah, tiada permulaannya, mustahil baru Allah, bapa, pengertiannya wajib kekal Allah, tiada akhirnya, mustahil rusak Allah. Mukhalafatul lil hawadis, pengertiannya wajib beda Allah pada semua perkara yang baru, beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam pekerjaannya. Mustahil sama Allah pada semua perkara yang baru, sama di dalam zatnya, sama di dalam sifatnya, dan sama di dalam pekerjaannya. Adapun beda Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah itu bukan jirim, zatnya perkara yang baru itu jirim. Adapun beda Allah di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidak rubah-rubah, sifatnya perkara yang baru itu rubah-rubah. Adapun beda Allah di dalam pekerjaannya, artinya pekerjaan Allah itu takdir, pekerjaannya perkara yang baru itu kasab ikhtiar. Adapun pengertian pekerjaan takdir itu kerja yang tidak butuh pada alat dan tidak butuh pada orang yang menolong. Adapun pengertian pekerjaan kasab ikhtiar itu kerja yang butuh pada alat dan butuh pada yang menolong, yaitu Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, pengertiannya wajib berdiri Allah pada zatnya sendiri, mustahil butuh Allah pada zat yang lain, dan mustahil butuh Allah pada yang mewujudkan dirinya. Wahdaniyat, pengertiannya wajib esa, Allah esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam pekerjaannya. Mustahil berbilang Allah di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam pekerjaannya. Adapun pengertian esa Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa anggota, dan zat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa Allah di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidaklah susunan yang sejenis, seperti dua kudrat atau dua iradat atau dua ilmu, dan sifat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa Allah di dalam pekerjaannya, pekerjaan Allah itu tidak ada yang menyamai. Kodrat, pengertiannya wajib mampu Allah, tidak dengan bantuan alat. Mustahil lemah Allah. Iradat, pengertiannya wajib berkehendak Allah, tidak dengan fikir-fikir. Mustahil terpaksa Allah. Ilmu, pengertiannya wajib mengetahui Allah, tidak dengan hati. Mustahil bodoh Allah. Hayat, pengertiannya wajib hidup Allah, tidak dengan roh. Mustahil mati Allah. Sama, pengertiannya wajib mendengar Allah, tidak dengan telinga. Mustahil tuli Allah. Basar, pengertiannya wajib melihat Allah, tidak dengan mata. Mustahil buta Allah. Kalam, pengertiannya wajib bicara Allah, tidak dengan huruf suara. Mustahil bisu Allah. Qadiran, pengertiannya wajib yang berkuasa Allah, tidak dengan bantuan alat. Mustahil yang lemah Allah.
Muridan, pengertiannya wajib yang berkehendak Allah, tidak dengan fikir-fikir. Mustahil yang terpaksa Allah. Aliman, pengertiannya wajib yang mengetahui Allah, tidak dengan hati. Mustahil yang bodoh Allah. Hayyan, pengertiannya wajib yang hidup Allah, tidak dengan ruh. Mustahil yang mati Allah. Sami'an, pengertiannya wajib yang mendengar Allah, tidak dengan telinga. Mustahil yang tuli Allah. Basiran, pengertiannya wajib yang melihat Allah, tidak dengan mata. Mustahil yang buta Allah. Mutakalliman, pengertiannya wajib yang bicara Allah, tidak dengan huruf suara. Mustahil yang bisu Allah. Adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifatan dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman, adalah barunya alam semesta ini. Artinya bumi, langit, serta segala isinya. Karena apabila tidak wajib bagi Allah bersifatan dengan sifat 20, maka pasti persifatan Allah dengan lawannya sifat 20, yaitu dari sifat tiada sampai sifat bisu. Apabila persifatan Allah dengan lawannya sifat 20, maka pasti baru Allah. Apabila baru Allah, maka pasti lemah Allah. Apabila lemah Allah, maka pasti tidak akan wujud alam semesta ini. Tapi tidak wujudnya si alam itu batal, sebab telah jelas terlihat mata. Apabila batal maka jadi wajib Persifatan Allah dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa kayak air bacanya, baca di rumah. Nah, kalau sudah hafal nanti gampang dijelaskan, lebih gampang untuk difahami. Tapi kalau hafal aja enggak, ta'arif enggak ngerti, tanyain itu pinginnya disogok gitu. Udah hafal cari nadanya mulai. Ya. Diulik mulai. Iya, nggak apa-apa. Pakai hadroh boleh, mau pakai suling boleh. Kita masih masuk pada perkara jaiz. Yang kemarin sudah kita bahas jaiz fi'il yang pertama. Jaiz fi'il yang pertama itu tanazzahu ta'ala apa? Wa yastahilu alaihi ta'ala wujubun fi'lu syai'in La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Itu sifat jaiz yang pertama. Artinya sifat perbuatan Allah yang pertama. Adapun sifat perbuatan Allah yang kedua adalah tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi, yaitu maha suci Allah, maha suci perbuatan Allah dari mengambil keuntungan di dalam menciptakan makhluk-makhluknya, dan jauh atau maha suci dari mengambil keuntungan di dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Jadi sifat perbuatan Allah yang pertama, menciptakan apapun bagi Allah tidak wajib dan tidak mustahil. Sifat perbuatan yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan apapun, baik menciptakan makhluknya maupun dalam menetapkan hukum-hukum yang diberlakukan kepada hamba-hambanya. Jadi
Wajib kita imani bahwa Allah itu maha suci dari mengambil keuntungan. Karena perbuatan yang mengambil keuntungan adalah perbuatannya makhluk, perbuatannya hamba. Kalau hamba yang berbuat, maka hamba itu pasti mengambil keuntungan. Karena hamba itu kalau berbuat sesuatu pasti punya tujuan. Jadi yang kedua ini, kalau kita mau bicara secara lebih ekstrim, Allah itu tidak punya tujuan di dalam menciptakan apapun, baik tujuan untuk dirinya maupun tujuan untuk hambanya, nggak ada. Jangan dianggap Allah itu bikin begini mah bukan untuk diri tapi untuk, ya enggak juga. Artinya tujuan itu mau menunjukkan kepada seseorang yang punya tujuan itu pasti akan mengambil hasil, akan mengambil keuntungan dari yang dihasilkan dari tujuannya. Allah bikin surga umpamanya. Allah bikin surga mah tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk hambanya. Lah untuk apa untuk hambanya? Ya agar hambanya mendapat kenikmatan di dalam surga. Berarti surga itu memberikan kenikmatan pada hambanya. Berarti Allah mendapat keuntungan dari surga. Apa keuntungannya? Hambanya jadi nikmat. Hambanya mendapatkan kenikmatan. Surga diciptakan oleh Allah agar surga itu bisa memberikan kenikmatan. Ketika surga betul-betul ngasih kenikmatan sama hamba-hambanya, maka tujuannya Allah terlaksana. Berarti untuk terlaksananya sebuah tujuan, Allah butuh dibantu oleh hambanya. Ya? Allah bikin neraka, tujuannya biar apa? Untuk nyiksa hamba-hambanya. Ketika si hamba dimasukkan neraka dan dia merasa tersiksa, berarti tujuannya tercapai. Lah yang membantunya mencapai tujuan siapa? Si neraka. Berarti Allah itu tercapai tujuannya untuk bikin hamba tersiksa, dan yang membantunya adalah neraka. Ya contoh, kamu nyekolahin anak kamu ke sekolahan, tujuannya apa? Biar pinter. Karena kamu nggak bisa bikin pinter, kamu membawa anak kamu ke sekolahan. Setelah kamu sekolahkan, setelah selesai sekolah, ternyata anak kamu pinter. Berarti tujuan kamu tercapai. Yang bantu siapa? Sekolah. Jadi untuk tercapai tujuan kamu bikin anak kamu pinter, sekolah itu membantu kamu mencapai tujuan. Lah, yang begitu nggak boleh pada fi'ilnya Allah. Nggak mungkin fi'ilnya Allah itu untuk sampai pada maksud tertentu dibantu oleh yang lain, mustahil. Karena fi'ilnya Allah fi'il ta'thir. Allah nggak butuh bantuan dari yang lain untuk mencapai hasil dari yang dikehendakinya. Allah mau menciptakan kenikmatan untuk hambanya. Allah mau menciptakan kesusahan untuk hambanya. Nggak perlu pakai neraka. Kenapa? Karena yang menciptakan kesusahan bukan neraka. Yang menciptakan kenikmatan juga bukan surga. Hingga Allah memasukkan hambanya ke surga, dan Allah menjadikan hambanya dapat kenikmatan di dalam surga. Begitu. Jadi Allah bikin surga bukan buat bikin nikmat, karena surga nggak bisa bikin nikmat. Tapi Allah memasukkan kamu ke surga, dan Allah bikin kamu nikmat di dalam surga. Lah kalau nggak dimasukin surga bisa nikmat? Nggak bisa. Di mana? Dalam kubur ada nikmat kubur. Nggak perlu surga.
Di dunia ada nikmat dunia, nggak perlu surga. Dan Allah bisa bikin kenikmatan di mana saja yang Allah kehendaki. Nggak perlu bantuan surga, nggak perlu bantuan kubur, nggak perlu bantuan yang lainnya. Allah bisa bikin nikmat kapan saja. Buktinya apa? Kamu tidur merem sampai ngiler, sampai bangun langsung mandi. Indah bener buat tidur tadi, Masya Allah. Kapan lagi bisa diulang? Padahal ya tidur doang biasa. Tidurnya nggak di tempat yang indah, tidurnya nggak bareng siapapun, tapi Allah bisa kasih kenikmatan. Tandanya surga itu tidak membantu Allah untuk menjadikan kenikmatan. Hingga surga itu bukan kita sebut sebagai tujuan Allah untuk memberikan kenikmatan pada hambanya. Jadi Allah bikin surga itu bukan dengan tujuan menjadikan kenikmatan, tapi Allah bikin surga ya bikin saja sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Adapun nanti hamba yang di surga akan diberikan kenikmatan, maka surga itu enggak membantu apa-apa. Yang bikin kenikmatan murni Allah di dalam surga. Nah, kalau gambarannya seperti perbuatan kita, memang kita dibantu. Kita kalau mau melakukan apapun butuh bantuan dan punya tujuan. Allah tidak butuh bantuan dan tidak punya tujuan, karena Allah nggak butuh dibantu oleh siapapun, dan Allah sempurna dengan segala kehendaknya. Nggak punya tujuan kalau bikin ini akan mencapai ini, nggak ada. Seperti dalam Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali atau tujuannya menyembah. Ini yang mengartikan tujuannya ini mesti salah mengartikan. Yang mengartikan tujuannya untuk menyembah pasti nggak ngaji aqaid. Yang mengartikan tujuannya agar beribadah pasti nggak pernah ngaji ilmu tauhid, karena dia nggak ngerti antara perbedaan sifat perbuatan Allah dan sifat perbuatan makhluk. Dia nggak bisa memukhalafahkan hingga menyamakan, dianggap perbuatan Allah seperti perbuatan makhluk. Maka ini bahaya. Pentingnya kita ngaji biar kamu tahu di mana perbedaan antara perbuatan Allah, fi'ilnya Allah dan fi'ilnya makhluk. Hingga kamu akan bisa mensifati Allah dengan sifat yang suci dari persamaan dengan makhluk, suci dari kemiripan dengan makhluk. Ya, kamu betul-betul menuhankan Allah sesuci-sucinya, tidak menuhankan Allah dengan keadaan Tuhan yang seperti makhluk, entah itu seperti pada wujudnya, pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Maka kita wajib imani sifat perbuatan Allah yang kedua, maha suci Allah dari mempunyai tujuan. Menciptakan manusia dari tanah, ciptakan manusia dari mani, menciptakan manusia dari segumpal darah, jadinya sama, daging tulang. Dari tanah ya jadinya begitu, dari darah jadinya begitu, dari mani juga jadinya begitu. Tandanya apa? Allah tidak butuh dibantu oleh alat apapun. Yang akan terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Apapun alatnya, kalau Allah menghendaki jadinya A, ya pasti yang keluar A, nggak berurusan sama alatnya. Coba kamu bikin tempe pakai kedelai, bikin tempe pakai semen, sama bikin tempe pakai styrofoam. sama jadinya. Kenapa? Kenapa jadinya nggak sama? Karena kita dalam bekerja tergantung sama alat.
Kita kalau bekerja itu menunggu atau harus punya alat untuk bisa menyampaikan kita pada hasil pekerjaan. Apabila nggak ada alatnya, maka nggak akan punya hasil. Apabila ada alatnya, hasilnya akan sesuai dengan alat yang kita pakai. Kalau alatnya tanah, terus bikin tempe, ya jadinya genteng. Ente mau bikin tempe pakai tanah, jadinya apa? Genteng jadinya. Ya. Jadi harus kita sadari bahwa perbuatan yang butuh alat, perbuatan yang punya tujuan itu pasti perbuatan makhluk, bukan perbuatan Allah. Jadi semua ayat di Al-Quran sampai dikatakan idza wusidalam fi fi'lihi ta'ala sara hikmatan. Apabila ada kalimat, ada sebuah ayat yang di hadapan ayat itu ada kalimat lam yang disifatkan kepada perbuatannya Allah. Lam itu maksudnya untuk ada kalimat untuk yang disifatkan pada perbuatan Allah, maka itu maknanya adalah hikmah, bukan tujuan. Ya, harus kamu garis bawah ini. Di Quran banyak kalimat lam yang disifatkan pada fi'ilnya Allah. Illa liya'budun. Di antara contohnya itu dalam ayat yang lain Allah menciptakan hujan untuk menumbuhkan tanah-tanah di bumi. Allah menciptakan bulan dan bintang matahari untuk menentukan penanggalan. Jadi kalimat untuk itu banyak di Quran, disandarkan pada fi'ilnya Allah. Maka kalau kita yang membacanya harus dimaknai itu maknanya hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu perbuatan yang perbuatan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Sebuah perbuatan yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian, itu namanya hikmah. Nah, kalau tujuan sebuah perbuatan yang hanya mengandung satu keuntungan atau satu kerugian, bukan mengandung dua-duanya. Jadi jangan sampai kita menyandarkan bahwa perbuatan Allah itu punya tujuan, tapi perbuatan Allah mengandung hikmah. Kenapa Allah melahirkan saya? Untuk apa gitu loh? Untuk apa Allah melahirkan saya ke dunia? Nah, saya lihat di YouTube ada pertanyaan dari seorang orang Muslim menanyakan kepada Habib Ali Al-Jufri tentang kenapa Allah menciptakan saya, kenapa saya diharuskan beragama, kenapa saya harus bekerja, kenapa saya harus kawin, kenapa saya harus mati. Maka pertanyaan ini akan sering muncul dari pikirannya siapa saja. Dan kamu jangan takut ketika pikiran kamu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang penting kamu harus tahu kemana cara mencari jawabannya. Dijawab sendiri nggak ketemu. Kalau kamu jawab sendiri bisa jadi kamu jadinya ateis. Kalau kamu jawab sendiri bisa jadi Wahabi. Kalau kamu jawab sendiri bisa jadi Syiah, bisa jadi Mu'tazilah. Maka harus cari orang yang mumpuni yang bisa menjawabnya. Ketika Bib Ali tanya, gimana Bib? Kamu lihat aja di website.
Ada website di Mesir yang isinya soal ORG. Nah, di situ penuh tuh pertanyaan-pertanyaan. Itu jawabannya apa, Beb? Saya nungguin jawabannya. Enggak dijawab sama Beb Ali. Nah, memang sulit. Jadi apa? Jangan sampai nanti kita sendiri nggak ngerti apa yang menjadi sifat pada perbuatan Allah. Kalau ditanya perbuatan Allah untuk apa? Kalau mau dijawab secara syar'i, la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa. Karena Allah itu sang pencipta, maka dia bebas menciptakan apa saja. Seperti malaikat bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia, padahal dia akan bikin celaka, tumpah darah, saling bunuh. Kata Allah, saya tahu yang kamu nggak tahu. Berarti Allah itu nggak bisa ditanya kenapa, gitu loh. Karena Allah tahu ada keuntungan dan kerugian di dalam setiap perbuatannya. Allah tahu dalam setiap perbuatannya mengandung hikmah. Hingga kamu yang nggak tahu akan bertanya kenapa kok begini. Begitupun diri kita, kenapa saya diciptakan? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa bapak saya kok jelek begitu? Kenapa kok istri saya? Kenapa kok anak saya? Kenapa kok kantor saya di sini? Kenapa kok? Ya nggak kenapa. Setiap perbuatannya Allah menjadikan apapun itu mengandung hikmah. Hingga kamu harus cari apa yang bisa membawa saya mendapat keuntungan dari setiap Allah menciptakan saya. Diciptakan begini, apa keuntungan yang saya dapat? Karena setiap perbuatan Allah, setiap kejadian yang Allah ciptakan pasti mengandung dua, keuntungan dan kerugian. Dan itu nggak ditujukan Allah untuk dirinya sendiri atau untuk makhluknya, enggak. Oh, Allah ciptakan ini tujuannya agar bikin rugi. Ya enggak, ada juga yang untung. Allah ciptakan neraka, rugi nggak semuanya? Apa ada yang untung? Ada yang untung. Semua yang Allah ciptakan mengandung dua, ada kerugian, ada keuntungan. Allah ciptakan kematian, untung apa rugi? Ada keuntungan? Yang untung siapa? Ada nggak yang untung? Ada yang untung? Yang mau melangkahi mayatnya, kayak dulu mayat. Yang rugi ada? Allah bikin Nabi Muhammad. Yang untung siapa? Yang iman. Yang rugi? Yang nggak iman. Berarti mengandung dua. Allah bikin perempuan, yang untung siapa? Rejal yang mau. Lah itu, rejal yang mau. Ada rejal yang nggak mau soalnya. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu bukan mengandung tujuan, tapi mengandung hikmah. Apa hikmah itu? Di dalamnya terkandung keuntungan dan kerugian. Itu fi'ilnya Allah, beda sama perbuatan kita. Perbuatan kita dalam setiap perbuatannya pasti mengandung tujuan. Kenapa? Karena mengharapkan hasil. Karena kita tidak bisa menghasilkan sesuatu hingga tiap perbuatan kita pasti mengharapkan hasil dan punya tuh. Kamu makan, kamu belajar, kamu tidur, kamu berpakaian, kamu sekolah, kamu kawin, kamu pasti punya. Dan yang kamu perbuat belum tentu sampai pada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya entah itu untuk kesenangan, kemaslahatan dirinya atau untuk orang lain. Nah, Allah nggak kembali pada dirinya dan nggak untuk orang lain. Jadi jangan sampai salah memahami
bahwa perbuatan Allah kita anggap seperti perbuatan kita. Ini sifat yang pertama, sifat yang kedua dari sifat perbuatan Allah, yaitu di dalam menciptakan segala sesuatu Allah tidak punya tujuan. Allah tidak mengambil keuntungan. Terus di dalam menetapkan hukum-hukum juga enggak mengambil keuntungan, enggak punya tujuan. Seperti Allah memerintahkan kita bersyahadat, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, zakat dan yang lain-lainnya. Itu tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah, dan tidak ada keuntungan yang kembali kepada makhluk. Oh, Allah bikin perintah sholat biar kamu itu begini, nggak ada. Nggak sampai, nggak boleh kita katakan itu menjadi sebuah tujuan bagi Allah. Kalau kita diperintahkan oleh Allah melakukan aktivitas ibadah, Allah berikan kita perintah untuk beragama, maka di dalam pekerjaan, semua pekerjaan itu, maka itu mengandung nilai hikmah. Apa hikmahnya saya beragama? Oh, banyak hikmahnya. Bukan Allah memberikan kamu perintah agar Allah disembah, ya enggak. Kalau Allah disembah, kenapa? Allah mendapatkan kemuliaan. Terus berarti Allah dapat keuntungan. Oh, enggak ada begitu. Yang kamu puji-puji itu enggak menambah kemuliaannya Allah. Kamu meninggalkan perintah Allah, Allah enggak rugi. Allah enggak mendapatkan kekurangan sedikit pun. Kemuliaannya enggak berkurang sedikit pun dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Taat yang kamu kerjakan juga enggak menambah kemuliaan bagi Allah. Hingga perintah apapun yang Allah berlakukan di dunia ini, itu tidak ada yang disebut sebagai tujuan. Tidak ada yang disebut sebagai adanya keuntungan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu mengandung nilai hikmah. Allah perintahkan kita sholat. Di dalam sholat itu ada keuntungan, ada rugi. Mana buktinya? Ada orang sholat diancam neraka, rugi kamu kalau sholat dong. Ada orang sholat dijanjikan pahala surga. Jadi sholat itu isinya pahala surga apa ancaman neraka? Ya bukan tujuannya untuk membuat kamu masuk surga, dan juga bukan tujuannya agar kamu masuk neraka. Karena banyak orang yang sholat ya nggak masuk surga. Bukan terus, oh kalau orang sholat pasti masuk surga, berarti Allah itu perintahkan kita sholat agar kita masuk surga. Nah, itu namanya hikmah. Orang yang sholat itu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Kalau saya sholat saya dapat keuntungan. Allah perintahkan manusia sholat, yang untung siapa? Siapa lagi yang untung? Banyak. Tukang sarung untung, tukang jual kokok untung. Dan naga jual kokok. Allah perintah haji, yang untung siapa? Itu Allah menciptakan Allah menciptakan kita perintah kawin, yang untung siapa? Banyak, ya Allah. Tukang rias untung, tukang tenda untung. Jadi setiap perbuatan Allah jangan dikatakan itu mempunyai
tujuan. Allah perintahkan saya sholat, tujuannya apa? Ya nggak ada tujuannya. Oh, biar saya ibadah, ya nggak juga, terserah lu mau ibadah, monggo nggak ibadah. Kalau bicara saya sholat punya tujuan saya, karena Allah menciptakan kita ini, Allah menciptakan kita diciptakan itu jadi orang yang punya tujuan. Yang punya tujuan kita. Hidup kita itu punya tujuan. Maka Allah menciptakan seorang hamba menjadi hamba yang punya tujuan. Ada nggak hamba yang dibikin nggak punya tujuan? Ada. Apa? Ya kambing, tikus, apa tujuannya? Ya artinya tikus nggak diciptakan tujuannya untuk ibadah, nggak diciptakan mereka punya tujuan untuk masuk surga, nggak ada, bebas terserah lu, udah mau apa kayak. Tapi kita diciptakan Allah punya tujuan apa? Hidup kamu punya tujuan. Maka setiap manusia yang hidup pasti punya target. Oh, saya pengen ini, saya pengen ini. Manusia itu punya tujuan dalam hidupnya. Bukan Allah punya tujuan dalam perbuatan menciptakannya, bukan. Kebalik ini. Allah menciptakan kita, bukan tujuannya pada perbuatan Allah, tapi Allah menciptakan kita jadi punya tujuan dalam perbuatan kita. Kitanya hingga punya tujuan. Kalau kamu nggak punya tujuan, jadinya apa? Mau kemana bro? Tahu nih. Hah? Motor aja, nunggu ditangkap gas covid. Ente naik motor, mau kemana? Nggak tahu nih. Lu waras nggak? Ya, jadi kitanya yang punya Tujuan. apa tujuan kamu? Mendapat ridho Allah, bisa masuk surga, bisa memuliakan orang lain, bisa dapat kemuliaan. Itu tujuan kita, bukan tujuan perbuatan Allah, bukan. Jadi kita mau bedakan ini. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nanti nggak ngerti apa perbedaan antara perbuatan Allah dan perbuatan. Hingga nanti setiap ada kalimat di Quran yang menunjukkan kalimat untuk disifatkan pada perbuatan Allah, kamu akan samakan nanti itu dengan perbuatan makhluk. Kamu anggap tuh Allah aja tujuannya begini untuk begini itu. Tuh tujuannya Allah begini. Oh, bukan. Itu namanya hikmah. Di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Ya. Jadi ini fi'il yang kedua, atau sifat perbuatan yang kedua yang harus kita ketahui. Ini banyak orang yang salah memahami tentang sifat perbuatan ini. Baik itu berdasarkan membaca Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan. Karena dia baca Al-Quran, baca hadis, nggak didahului ngerti akidah, nggak didahului dulu ngerti Allah, lalu baca hadis, baca Quran hingga diterjemahkan sesuai dengan nafsunya sendiri, pahamnya sendiri. Dalam akidah kita boleh mengartikan Quran, boleh mengartikan hadis, tapi harus sesuai dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari hak-haknya Allah. Maka kita disuruh memahami bahwa perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah ada dua. Yang pertama, tidak ada yang wajib diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang wajib diciptakan Allah. Allah itu harus bikin ini, enggak. Allah harus bikin ini, enggak. Dan tidak ada pula yang mustahil dalam perbuatan. Oh, Allah itu enggak mungkin begini, enggak. Boleh saja Allah mau bikin apa boleh, mau bikin begini boleh. Enggak ada yang melarang Allah, enggak ada yang mengintervensi Allah, enggak ada yang mencegah Allah. Allah bebas berbuat apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat perbuatan Allah tidak mengambil keuntungan, baik di dalam menciptakan wujudnya alam semesta
ataupun di dalam memberlakukan hukum-hukum. Makanya mau ada nabi ya nggak untung Allah, mau nggak ada nabi ya Allah nggak rugi. Bukan Allah itu ya harus bikin nabi. Siapa yang mengharuskan? Ya kalau Allah nggak bikin nabi semuanya berantakan. Emang kalau berantakan kenapa? Allah rugi gitu. Oh nanti manusia kan bisa masuk neraka, malah masuk surga ini ada nabi. Untung malah, oh, jadi malah ngaco. Nabi ada ayat Abu Lahab. Makanya orang kalau memahami semua dari dasarnya nanti akan jelas. Seperti pula memahami apa hak-haknya Allah. Maka ini yang harus kita jadikan pondasi keimanan kita, pegangan kita ini. Jadi kamu membaca berita dari manapun, muncul pemikiran apapun dari kamu, ya nggak usah khawatir. Yang penting semua itu kamu catat, semua itu kamu jadikan tujuan betul-betul pingin mencari kebenaran, bukan seperti setan. Ada pertanyaan yang muncul dari setan, yang itu nggak perlu kamu jawab. Kenapa? Muncul sebuah pertanyaan, belum selesai muncul lagi pertanyaan lagi, belum selesai muncul lagi, oh itu setan. Itu yuwaswis namanya, bukan mencari kebenaran. Kalau pertanyaan dari hati kita, satu pertanyaan, terus terngiang-ngiang apa ya. Kenapa? Karena kamu diajak menuju sebuah kebenaran. Kenapa sih? Karena yang namanya soal, pertanyaan itu babul ilmu, pintunya. Kalau kamu nggak ada pertanyaan, ya nggak ada ilmu yang datang sama kamu. Maka Allah menjadikan pertanyaan dalam diri kamu, berarti Allah akan mengantarkan kamu kepada pengetahuan. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi, dijulukin orang yang ulamanya sahabat. Nah, ditanya itu kok bisa pintar begitu, kenapa? Dua, mulut yang suka bertanya, kalau nggak pernah nanya, dan hati yang suka berpikir. Maka saya dapat julukan ini semua. Kalau enggak, ya nggak bisa jalan. Mulut diam nggak pernah nanya, hati nggak pernah mikir, terus dapatnya ilmu dari mana? Dicas, ditransfer madep belakang. Gara-gara lisan kamu sering bertanya asal daran, ini kenapa? Ini kok begini apa? Maka ilmu terus terbuka mengalir pada diri kamu, dan hatinya berpikir, nemu ini, paham ini ya, penuh hati kamu dengan pengetahuan. Nah, kalau nggak pernah itu semua, ya nggak tahu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dijawab, ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Jadi kalau pertanyaan dijawab pada yang ahlinya, ya tuntas, selesai, nggak ada masalah sebenarnya. Kayak orang, itu mau nggak boleh nanya begitu, haram. Itu biasanya orang yang nggak bisa jawab saja. Siapa contohnya? Orang tua yang ditanya, Pak Tuhan di mana? Kenapa kok saya nggak lihat Tuhan? Kalau mau ketemu Tuhan gimana? Jawabnya apa? Haram. Nggak boleh nanya begitu. Terus, ya Pak, nggak nanya lagi tuh. Ya anaknya tambah goblok. Diharam-harami karena orang tua nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak ngaji orang tuanya. Ulus malah aku mutakasur. Pagi cari fulus, siang cari fulus, malam cari fulus. Anaknya bagaimana? Begitu nanya ya dibentak doang. Jangan nanya-nanya, nggak boleh nanya begitu. Padahal pertanyaan nggak bisa dilarang, kecuali pertanyaannya kayak pertanyaan orang setan, pertanyaannya orang Yahudi, atau nanya yang ingin dianggap tenar, nanya ingin dianggap orang yang hebat. Wow, ini pertanyaannya berbobot nih, nyentrik nih, orang terpukau. Jawabnya apa? Gue nggak perlu jawaban.
pertanyaan ini. Yang betul ya, ini tanya orang bingung kan, nah udah pergi dia. Ini setan ya begitu itu. Itu namanya mulahadah. Mulahadah itu orang yang ketika ada kebenaran dia memprotes. Ketika ditanya kebenarannya dia nggak tahu. Dia ada barang bener dia nggak senang, dia obrak-abrik. Kalau ini nggak bener lah, kata kamu yang bener gimana? Nggak tahu saya. Itu mulahadah begitu. Itu kayak Yunus tadi itu, ini orang salah. Kenapa orang? Itu mulai aja, harusnya mulai aja. Nah kalau pertanyaan yang muncul dari hati kita sendiri yang karena kita pengen tahu, ya bagus. Jangan pernah takut nanya. Apapun yang muncul di hati kamu, pertanyaannya datangkan kepada ahlinya, curhat. Saya kok di hati saya nanya begini, jawabnya gimana? Nanti akan dituntun gimana cara jawabnya. Hingga nggak muncul lagi pertanyaan dalam hati kita. Kenapa? Tenang. Sampai nanti ada pertanyaan, kalau memang Allah itu nggak begini, Allah terus Allah gimana? Ya ada jawabannya lah, ya arifullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali itu jawabannya. Hingga kamu nggak terbawa pikiran atau halusinasi yang diajak membayangkan Allah, membuat gambaran tentang Allah, nggak berhenti kita. Karena kita punya jawaban, kita punya pedoman apa yang harus kita imani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setan paling gemes sama kamu. Sedunia itu yang paling dibenci setan kamu. Orang ngaji tauhid itu orang yang paling dibenci oleh setan. Nggak ada lagi yang lainnya. Makanya setan ditanya, musuh kamu siapa yang paling besar? Muhammad. Ngajarin tauhid. Gara-gara ini orang nggak bisa masuk neraka. Gara ini orang bisa selamat dari neraka yang selama-lamanya. Paling benci setan sama ente. Luar biasa. Kalau bisa gimana caranya? Ente nggak bisa ngaji, nggak boleh ngaji, jangan sampai ngaji. Kalau perlu ente ngaji digaprak, ban dikempesin, dikasih hujan, kencing dari hujan loh, pulang. Nyamar jadi rondo. Pokoknya biar kamu nggak ngaji. Kenapa? Karena orang yang ngaji tauhid akan bisa selamat dari godaan iblis. Semua pertanyaannya akan bisa kamu jawab, waswisnya akan kamu singkirkan. Itu paling benci iblis. Misi saya capek doang saya ngurusin orang ini. Nah, kalau ada ahli tauhid, ada seorang ahli ilmi, dia tidur di satu masjid, iblis datang, lihat dia tidur pulang. Tidurnya aja dia iblis pulang. Ini mah ngaco ada dia. Karena kalau saya goda sampai capek, begitu dia bangun lurus semua. Ngapain saya capek-capek? Jadi lihat dia tidur aja pulang dia. Ada dia lagi. Makanya kata Nabi Umar, kalau kamu lewat gang 1, iblis lewat gang 2. Biar nggak ketemu kamu gitu. Jadi pertanyaan seberat apapun, susah apapun, kalau itu kamu tanyanya untuk cari pengetahuan, untuk meluruskan pemahaman, maka jangan sampai takut atau khawatir menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi jangan, nggak boleh nanya begitu, nggak boleh. Kalau nanyanya untuk debat, untuk mengajak orang itu jadi ragu pada keyakinannya, ya nggak boleh. Kamu harus punya pertanyaan yang membawa orang itu sampai pada puncak keyakinan. Nah, kalau ada orang punya rumahnya gubuk reot, ini kalau kena angin berantakan. Terus caranya gimana biar rumah ini nggak ambruk? Caranya ya diambrukin, kamu bangun lagi. Iya dong, sampai jadi bangunan yang kokoh, yang kuat, yang ketika kamu tinggal ada angin datang enggak? Jangan kamu ambrukin kamu tinggal.
Yang kurang ajar begitu kadang. Ini biar nggak ambruk gimana? Diambrukin dulu, jadi nggak ambruk lagi. Kalau sudah ambruk ya nggak ambruk lagi. Jadi banyak orang yang imannya lemah, terus kamu ajak dia untuk tambah ragu. Kalau Tuhan itu, kalau langit bumi nggak ada, Tuhan nggak ada dong. Bingung dia. Ada nggak ya? Ketika dia sampai pada keraguan, nah kamu merusak imannya orang. Itu gimana? Ya kamu luruskan. Ketika sudah muncul dari hatinya itu sebuah keraguan karena ada pertanyaan, maka pertanyaan itu harusnya jadi ilmu buat dia. Hingga dia lega, oh begitu. Maka apa yang tadinya dia muncul di keraguan dari pertanyaan itu terjawab dan jadi sebuah pegangan untuk dia. Jangan kamu tanya kamu tinggal, itu ambil balok, pukul kepalanya begitu. Karena bukan membawa orang itu tambah iman, tambah mantap, tambah yakin, malah ngambrukin bangunannya orang. Kalau begitu nggak boleh. Jadi harus kita pahami. Hari ini kita ngaji tentang 2 sifat perbuatan bagi Allah. Nanti kamu cari sendiri apa contoh-contohnya, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari berita-beritanya orang-orang. Maka kamu akan bisa tahu, oh ini orang yang lurus pemahamannya, ini orang yang gak lurus. Kenapa? Ketika mensifatkan perbuatan kepada Allah dengan sifat yang gak sesuai. Mengatakan ada kewajiban bagi Allah menciptakan sesuatu, ada tujuan bagi Allah dalam menciptakan sesuatu, ada yang membantu Allah dalam menghasilkan sesuatu. Ini mereka mensifati perbuatan Allah dengan keadaan menyamakan dengan perbuatan kita. Merekanya kadang nggak sadar, dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, padahal ulama sudah ngasih pedoman. Idza wusida lam fi fi'lihi ta'ala soro hikmatan. Apabila kamu jumpai ada kalimat lam yang disandarkan pada perbuatan Allah, maka harus kamu pahami lam di situ enggak sama dengan lam milik perbuatan kita. Lam yang pada perbuatan Allah untuk yang jadi sifat perbuatan Allah maknanya hikmah, bukan maknanya tujuan atau mengambil keuntungan. Saya menggali sumur untuk mendapatkan air, itu kita, perbuatan kita. Saya makan untuk mendapatkan kenyang, saya minum obat untuk sembuh, itu perbuatan kita. Apapun yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil. Lah, yang jadi perbuatan Allah enggak begitu. Allah mau bikin sesuatu nggak ada urusan sama hasil, nggak bikin. Allah bikin aras untuk apa? Ya nggak apa-apa, terserah Allah, bikin aja. Kok tanya bikin ini kenapa ya Allah? Ya nggak kenapa, terserah gua mau bikin kan, gua nggak mau bikin. Kok jadi ente yang karena Allah itu sempurna, jadi nggak ada tujuan lain untuk mendapatkan sesuatu, hingga dia nggak perlu sebuah tujuan. Kalau kita nggak sempurna, maka melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, maka yang demikian nggak boleh kita sifatkan pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita sucikan Allah dari punya perbuatan yang demikian. Maka kalau kamu nggak sampai bisa memahami ini, pasti kamu akan tergolong kelompok-kelompok orang yang menyamakan Allah dengan perbuatan makhluk. Maka hati-hati akidah kita, jaga akidah kita jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang awam yang hanya modalnya terjemahan, yang tidak mengerti dasar-dasar akidah, seperti mengatakan orang tuanya Nabi masuk neraka. Alasannya apa? Karena Nabi belum diutus.
alasannya orang tua Nabi masuk neraka apa? Karena di Quran ada perkataan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi mengatakan wa id qala Ibrahim li abihi, dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar. Azar disebut bapak Nabi Ibrahim. Kenapa? Azar jelas-jelas orang yang ahli neraka. Di situ dikatakan apabila ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, maka perkataan itu dipahami oleh orang-orang Wahabi, oleh orang Mu'tazilah, tuh abahnya Nabi Ibrahim masuk neraka namanya Azar. Ini kebodohan yang luar biasa, kejahilan yang luar biasa. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, bertentangan dengan akidah yang harus kita imani bahwa Nabi tercipta dari orang-orang yang suci, muncul dari rahim-rahim yang suci, bapak-bapaknya semua disucikan oleh Allah. Lalu itu kalimatnya kan jelas, Nabi Ibrahim dengan Azar, jelas bukan bapaknya maksudnya, lu-nya yang nggak jelas. Kok jelas bapaknya? Itu perkataan jelas bukan bapaknya. Gimana pahamnya? Ya begini, kalau kamu ditanya, Beb, abahnya itu mana? Yang dimaksud pertanyaan saya siapa? Ya abah kandung kamu. Beb, abah kamu mana abah kok? Oh berarti abah yang lain. Ya siapa aja, yang penting setelah menyebut abah ditambah nama, ada koma di situ, berarti tandanya bukan abah kamu, bukan abah kandung kamu, begitu loh. Kan jelas kalimatnya. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Semua ayat yang lain, Nabi Yusuf ngomong sama abahnya nggak ada namanya. Nabi Yakub ngomong sama abahnya nggak ada namanya. Nabi Isa nggak ada namanya. Semuanya wa idh qala li abihi, wa idh qala li abihi. Asli bapak kandungnya. Tapi di ayat Nabi Ibrahim ada namanya. Kata orang Arab itu qarinah, itu bukan bapak kandung. Kan jelas kamu ditanya, bapak kamu Sumanto di mana? Kalau bapak kamu namanya Sumanto, nggak perlu tambahin namanya. Cukup bapak kamu di mana? Ketika bapak kamu si Sumanto di mana? Oh berarti ini bapak yang lain lagi. Entah bapak angkat, entah bapak kos, entah bapak tiri, entah bapak gitu loh. Qala Ibrahim li abihi Azar. Oh berarti Azar ini bapak yang lain selain bapak kandung. Gitu mestinya ngertiinnya. Gara-gara nggak ngaji akidah, lihat ayatnya lempeng begitu, pasti ini bapaknya sendiri. Ini enggak ya Allah, jauh yang begitu mau jadi madhab kan repot. Yang ngerusak orang dong. Hadis Nabi abi wa abuka. Lah iya. Ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengunjungi ibunya, untuk mendoakan ibunya, nggak boleh. Tapi ketika mau mengunjunginya, boleh. Wahabi nih, ketika Nabi Muhammad mau mendoakan orang tuanya, dilarang sama Allah. Ketika mau menziarahi kuburnya, nggak dilarang. Pakai hadis. Apa hadisnya? Ada ayat, orang mukmin dilarang mendoakan orang-orang kafir yang dolim, yang dia ahli neraka. Maka ketika Nabi mau mendoakan orang tuanya dilarang, kata mereka tandanya orang tuanya kafir, nggak perlu didoain. Kalau diziarahin boleh. Tandanya ziarah itu kalau untuk tafakur, ziarah ke orang kafir juga boleh. Emang itu betul. Ziarah ke siapapun boleh, yang penting jangan didoain ketika itu ziarah makamnya orang kafir.
kafir. Tapi ketika ngomong Nabi tidak boleh mendoakan orang tuanya karena kafir, ini kebodohan. Lah nggak bolehnya kenapa? Lah ahli surga. Ngapain doain lagi begitu, mestinya pikirannya dong. Jangan mau neraka malah. Kerjain yang lain deh. Lah iya. Kamu nggak usah doain orang tua kamu. Kamu jelas ahli surga, ngapain doain? Hah? Kayak anak kamu kecil ditahlilin, apa? Ini nggak ada kerjaan. Hah? Lu cari proyek ya? Lah iya. Kenapa sudah ahli surga begini? Undang jadi batalin. Sawa, bersih. Lah iya dong. Jadi akidah itu harus akalnya lurus dulu. Kalau sudah akalnya nggak lurus, nanti cara memahami sesuatu juga nggak akan lurus. Jadi nggak boleh kamu belajar akidah tanpa disertai sama ahlinya, apalagi hanya modal terjemahan, modal kumpul-kumpul tanpa ada pondasi utama. Cara berpikir yang benar bagaimana, relnya bagaimana, nggak ngerti, ya nggak usah. Kenapa? Hasilnya nggak akan sampai pada kebenaran, malah akan sampai kamu pada menyesatkan diri kamu sendiri. Ini yang harus kita antisipasi. Mudah-mudahan kita jadi bagian orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, senantiasa diluaskan hati kita, ditambahkan pemahaman kita, akal kita dicerdaskan, iman kita dikuatkan oleh Allah, dikumpulkan kita bersama para aulia, para syuhada, para sholihin, para anbiya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وصلنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاز صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.